sampah. Jadi kita jadikan sebagai kalimat positif. Iya. Kalimat positifnya ini kita bagikan lagi. Itu kalimat positifnya. Nah sekarang dari kesepakatan tadi, dari kalimat yang sudah ditulis, peraturan yang saya tulis. Nah sekarang sudah ada kalimat positif dari peraturan ini yang sudah tertempel. Ada 6. Nah kalimat ini dari sini tidak membuang sampah. Kemudian kelas yang bersih, pungut sampah. Nah, kita jadikan satu karena sama ya. Ya, sama. Jadi kita sepakat. Nomor 1, menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Nah, ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas ya. Jadi kita sudah bersepakati, tidak ada lagi. Maksudnya kita yakini bahwa menjaga kebersihan kelas itu adalah menjadi kewajiban kita semua. Dan kita yakini dalam hati bahwa saya tidak akan melanggar. Sepakat? Iya. Kemudian yang kedua, ini kesepakatan kelas lahir. Yang kedua, datang tepat waktu. Ini dari kalimat tidak boleh terlambat. Cepat datang ke sekolah. Iya, ini kita gabung menjadi datang tepat waktu. Iya, bagaimana? Datang tepat waktu kita jadikan kalimat positifnya ini dari kesepakatan kelas kita tadi. Jadi kita jelas. Sepakat datang tepat waktu? Sepakat. Sepakat, iya sepakat. Ini kita kunci ya. Jadi sepakat. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh lupa mengerjakan PR. Mengerjakan PR, iya ini sama. Iya, disiplin. Iya. Jadi kita buat tadi kita ambil dari beberapa yang tertempel seperti itu, jadikan kalimat positifnya yaitu disiplin ya, disiplin. Ya, jadi datang tepat waktu. Oke. Nah, sekarang diperhatikan anakku sekalian. Iya. Nah, ini sudah ada kesepakatan yang kita sudah buat dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Menjaga ketertiban dalam kelas. Nah, dari sekian ini sudah terbentuk dalam kalimat positif. Inilah yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Bagaimana, sudah sepakat? Iya, sepakat. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah tahu apa-apa yang kita sudah tulis, kita sudah sepakati bersama. Jadi besok kita akan buat dalam bentuk poster, kita akan bentuk sedemikian rupa. Kemudian kita akan tempel dan kita akan kerjakan ini pada pertemuan yang akan datang ya.
atau besok kita akan buat dalam bentuk poster, kemudian kita tempel. Nah, setelah kita tempel, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Ibu berharap bahwa apa yang kita sudah sepakati bersama, kita yakini dan kita laksanakan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Anak-anakku sekalian, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, dengan keyakinan kelas ini akan membuat kelas kita menjadi tertib dan menjadi kelas yang terbaik. Oke? Oke. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu peserta CGP tahun 2023 angkatan 9 ya, dan beserta bapak-bapak ibu guru yang hadir pada acara ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu aksi nyata modul 134 dari peserta CGP, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Tak lupa pula kita sampaikan salawat tahlil atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang syarif. Baik, untuk menghabiskan waktu, mari kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Ibu Jumatia SPD sebagai peserta CGP angkatan 9 tahun 2003 tentang sekretanya dari modul 134, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Dengan ini disilakan yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga akan belajar berpantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum selesai saya buka, terlebih dahulu saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif oleh saya Jumatia sebagai CGP angkatan 9 UPTD SDN 1 77 Impres Porong Maluku Kabupaten Maros. Dan tanpa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan bagi kita semua sampai akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu Guru serta para hadirin yang sempat hadir pada pertemuan kali ini yang akan membersamai kami hingga 1 jam ke depan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan hari ini di dalam penyebaran pemahaman budaya positif kita akan berkolaborasi mengenai penyebaran budaya positif di kalangan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Ya, baiklah, next. Ya, jadi tujuan kita kebersamaan kita di ruangan ini adalah tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa sebagai tugas modul 14 tentang
penyebaran budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, semua peserta aktif dalam diskusi. Ya, maksudnya sebentar ada sesi. Ya, diskusi dilaksanakan selama 60 menit. Diskusi memberikan paparan. Ya, jadi sebentar di dalam pemahaman budaya ini saya berdiri di sini bukan berarti saya yang tahu segalanya, tetapi kita di sini berkumpul untuk sharing, untuk berbagi, untuk berkolaborasi. Bagaimana budaya-budaya positif itu bisa menjadi budaya di sekolah kita dan bahkan di lingkungan masyarakat ketika anak-anak kita dan sekolah ini mulai keluar. Ya, next. Tujuan diskusi ini yaitu melalui diskusi ini kita dapat memahami konsep inti budaya positif, penerapannya di dalam pembelajaran kita di sekolah. Ya, bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Iya. Ya, kita lihat dulu ya. Ya, siapa kita? Ya, SDN. Ya, 127 Impres Moncongloy. Ya. Jadi sebelum 127 Impres Porokaluku, maaf karena saya dari Moncongloy, jadi saya ikut tempat asal saya. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti, tadi kita sudah berbicara tentang budaya positif. Kira-kira ketika kita berbicara tentang budaya positif, apa yang terbayang di hati kita? Apa yang bisa Bapak dan Ibu bayangkan tentang budaya positif? Mungkin ada dari Ibu ketika kita berbicara masalah budaya atau nilai-nilai positif, apa yang terbayang? Dan tentunya untuk anak kita di sini. Iya. Budaya positif yang biasanya kami terapkan di lingkungan sekolah adalah ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam dan berdoa. Iya, bagus. Jadi yang terbayang di hati Ibu, di benak Ibu, budaya positif itu adalah seperti budaya salam tabe. Iya, sebagai budaya kita di lingkungan kita di sini. Iya, masih ada kira-kira apa yang terbayang? Iya. Disiplin positif sama dengan budaya positif. Iya, yang kita inginkan, yang terbayang di benak kita seperti apa itu disiplin positif? Iya, jadi mungkin kita akan mengupas lebih jauh sebentar tentang apa itu budaya positif. Kita semua sudah melaksanakan, bahkan sudah menerapkan, cuma kita belum paham. Ya, next. Nah, di dalam penerapan budaya positif, tentunya ini untuk keberlangsungan anak didik kita seperti apa ke depannya. Apakah selama ini kita sudah menerapkan disiplin positif itu dengan metode dan cara yang baik. Nah, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Kita kembali menoleh seperti apa proses pembelajaran yang kita laksanakan selama ini. Maka sekarang muncul perubahan paradigma belajar kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah tonggak, ya, atau langkah yang seharusnya kita ingin capai. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan ada nilai-nilai kebijakan yang universal. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa kebutuhan dasar. Ya, jadi kita seorang pendidik seharusnya tahu seperti apa kebutuhan dasar yang dimiliki, yang diinginkan oleh
Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kenapa selama ini ada yang berbuat salah, ada yang berbuat mungkin tidak sesuai? Karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan ini tidak boleh disalahkan. Jadi sebentar kita akan mengupas kembali kenapa katanya kesalahan itu tidak bisa kita jadikan kesalahan yang mutlak. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Manusia berbuat perilaku itu pasti ada dasarnya. Jadi kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua, jangan kita berfokus kepada kesalahan, tetapi kita seharusnya melihat atau menoleh kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Jadi selama ini kita salah dalam memaknai setiap ada kesalahan, kita selalu mengedepankan kesalahan itu untuk kita kupas. Kemudian yang ke-6, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru atau sebagai orang tua memiliki posisi kontrol. Seharusnya yang seperti apa? Posisi kontrol guru yang sering terjadi ada 5. Ya, sebagai guru, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, nanti juga kita akan kupas seperti apa kelima posisi itu di dalam penerapan kita sehari-hari selama ini. Kemudian yang ke-7, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merujuk dari kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan yang kita sepakati antara guru dengan siswa di dalam kelas, akhirnya kita bentuk dengan kalimat-kalimat positif menjadi keyakinan kelas agar mudah dipahami oleh siswa kita. Kemudian segitiga restitusi, ini yang terakhir. Jadi setiap penyelesaian masalah yang seharusnya sesuai dengan paradigma belajar yang baru, segitiga restitusi seharusnya kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Ya, baik Bapak Ibu, inilah inti dari budaya positif yang akan kita kupas hari ini. Next. Namun sebelum kita lanjut, kita harus tahu pendidikan itu seperti apa. Seperti apa sih pendidikan itu? Yang selama ini kita pahami mungkin beda. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi fisiknya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian apalagi filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita ini guru adalah seorang petani. Kemudian sekolah ini adalah lahannya dan siswa itu adalah bibitnya. Nah, menjadi tanggung jawab kita Bapak dan Ibu guru untuk menjadi petani yang baik. Kalau kita menginginkan hasil yang baik, tentunya kita harus memilih langkah-langkah metode di dalam bertani. Sama juga dengan seorang pendidik, kita harus mencari langkah-langkah apa yang kita harus tempuh untuk menghasilkan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, di sini paradigma baru ini yang menuntut kita untuk berpikir murid kita itu seperti apa. Ternyata yang harus kita paham bahwa murid itu unik dan berbeda. Tentunya cara memperlakukan, cara menghadapi mereka juga berbeda. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai guru. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa selama ini kita menganggap bahwa kita ini adalah seorang penentu akan kemana murid kita. Kemudian yang kedua, mempunyai bakat. Semua murid mempunyai bakat. Iya. Kemudian yang ketiga, semua murid mempunyai
mempunyai potensi. Dan yang terakhir adalah murid kita tentu punya kebahagiaan tersendiri. Nah, inilah yang ingin kita munculkan, inilah yang ingin kita capai dari murid-murid kita. Next. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua perlu merenung sebenarnya. Kita mengajar sama juga dengan ibu, bapak di rumah. Ya, untuk anak-anak kita tentu punya cita-cita. Ya, seperti apa anak atau murid yang kita inginkan. Ya, nah sekarang saya mau sharing lagi. Ya, saya mau minta pendapatnya bapak dan ibu guru serta para hadirin yang hadir di ruangan ini. Cita-cita untuk murid kita. Kita memimpikan murid-murid yang kira-kira yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Jadi kita yang berpikir. Karena dari hati nurani kita ini yang bicara bahwa saya ada di sini, saya sebagai orang tua, sebagai guru tentunya memberikan pendidikan itu tentu punya keinginan. Keinginan kita itulah yang menjadi cita-cita kita untuk murid kita. Di sekolah kita ini kita mengutamakan apa? Ya, saya mau dari Bapak dan Ibu kira-kira kita menentukan murid yang bagaimana? Kira-kira ada? Kita menginginkan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah ya, ayo semangat. Ada yang ingin? Ibu Risma, kira-kira ketika kita berangkat dari rumah, tujuan kita mengajar pasti terbesit di dalam hati kita. Saya ingin murid saya seperti ini. Yang pertama, seperti apa murid yang ibu bapak impikan? Saya Bu. Iya, Yang saya impikan sebelum kasih kesempatannya, ya mimpi yang ingin saya lihat anak-anak itu berkembang seperti menjadi orang yang lebih sukses, paham bahwa maksudnya kalau diberikan pelajaran itu langsung ditangkap itu. Masya Allah. Itu cita-cita yang sangat mulia. Karena memang tujuan pendidikan kita selama ini adalah untuk mentransfer selama ini. Inilah yang kita mau ubah dari paradigma baru itu. Nah, ini terkait dari cita-cita kita untuk murid kita seperti apa. Dan tentunya cita-cita kita itu tidak lepas daripada cita-cita pendidikan kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Nah, sebenarnya kita ada di dalam hati kita semua bahwa kita menginginkan murid-murid yang berkompeten, murid-murid yang bisa menanamkan nilai-nilai positif di sekolah, kemudian dia akan membawa keluar dari lingkungan sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Tentunya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, ya, mandiri, akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir daripada pendidikan kita. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma belajar. Seperti apa paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ini adalah suatu hal yang baru menurut kita, ya. Ya, beda dengan kurikulum kita yang lama, makanya ini masih di perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para
para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, di sini tanggung jawab besar bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mencari metode seperti apa, metode yang bisa memberikan, yang bisa berpihak kepada siswa. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa kita. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa siswa kita itu memiliki bakat yang berbeda, karakter yang berbeda, kemudian memiliki kemampuan yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Nah, paradigma belajar yang baru ini atau pembelajaran berdiferensiasi inilah yang akan menjawab semuanya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai kebutuhan murid di dalam belajar yang bisa berbeda-beda untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar. Tentunya kita harus memperhatikan meliputi kesiapan belajar, kemudian minat belajar siswa, potensi atau gaya belajar siswa. Terus di dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Ya, jadi perubahan paradigma belajar inilah atau pembelajaran berdiferensiasi inilah yang akan menuntun kita atau menuntun para guru untuk memberikan pelayanan maksimal kepada murid kita yang tentunya memiliki karakter kebutuhan yang berbeda-beda. Next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini termasuk saya pribadi. Ini sangat menyentuh hati saya. Selama ini seperti apa saya di dalam menjadi seorang guru? Seperti apa pemahaman saya tentang tugas dan tanggung jawab saya? Selama ini ada miskonsepsi, kesalahpahaman kita tentang teori kontrol. Ya, jadi minta maaf, saya tidak menganggap bahwa Bapak dan Ibu sama dengan kasus ini. Saya pribadi yang merasa bahwa selama ini saya memang ada miskonsepsi, ada kesalahpahaman tentang teori kontrol yang saya pahami. Yang pertama, selama ini saya menganggap bahwa guru itu adalah tugasnya hanyalah mengontrol, mengontrol siswa, melihat akan kemana siswa. Tanpa kita tahu, jadi kita hanya melihat siswa maunya begini, kita kontrol seperti itu. Kemudian yang kedua, selama ini saya beranggapan bahwa semua penguatan yang sudah saya lakukan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian saya juga selama ini menganggap bahwa kritik, membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter murid. Iya, jadi ini yang sering memang kita laksanakan selama ini, bahwa ketika seorang anak berbuat kesalahan, kita langsung ucap bahwa ini adalah kesalahan, dan kita seolah-olah membuat dia merasa bersalah, membuat dia merasa tertekan, membuat mereka merasa tersudut, tanpa kita tahu kenapa semua itu bisa terjadi sama anak kita. Kita tidak mau tahu latar belakangnya, hanya berfokus ke kesalahan yang mereka perbuat. Nah, itulah miskonsepsi yang sangat fatal yang selama ini termasuk yang saya lakukan. Kemudian ini anggapan bukan hanya guru, tapi mungkin juga orang tua di rumah, bahwa orang dewasa itu berhak
berhak memaksa. Itu sama sekali tidak benar. Ya, next. Stimulus respon. Ya, ini ada stimulus respon realita yang selama ini kita lihat ya, terkait dengan tadi itu miskonsepsi yang kita yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Realita kita anggap bahwa kebutuhan kita sama. Makanya ketika kita di dalam memberikan pelayanan kepada siswa atau memberikan pendidikan kepada siswa itu monoton, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat karakter, tanpa melihat kodrat. Nah, kita kembali ke pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjawab semua ini. Kemudian kita mencoba merubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Nah, itu susah. Kenapa selama ini kita menganggap bahwa kenapa pembelajaran saya ini setiap hari ini saya didengarkan? Kenapa tidak ada yang bisa paham? Kenapa tidak ada yang bisa masuk? Karena selama ini kita menganggap bahwa apa yang kita yakini atau pandangan kita sama dengan orang lain. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Ya. Dan selama ini ketika apa yang kita inginkan tidak terlaksana, maka ada sifat pemaksaan di situ. Ketika kita menganggap bahwa sebentar harus seperti ini, ya kita harus melakukan seperti ini. Ketika semua yang kita harapkan tidak terlaksana, maka terjadilah pemaksaan. Ya. Akhirnya muncullah hukuman-hukuman yang kita tidak inginkan, dan hukuman-hukuman itu tidak akan sama sekali membawa kebaikan baik untuk kita dan untuk peserta didik. Nah, realita yang kita lihat sekarang, ya setelah kita menggunakan atau kita melihat realita kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Ya. Jangankan kita, anak-anak di dalam satu kelas itu mereka punya keinginan yang berbeda. Nah, ketika keinginan mereka itu tidak terlaksana atau kebutuhan dasar mereka itu tidak terlaksana, itulah yang menjadi polemik dan permasalahan kita sebagai guru yang kita anggap selama ini bahwa kita tidak berhasil. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya, itu tugas kita salah satunya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu perilaku baik, apakah itu perilaku yang salah. Tentunya semua itu terlaksana bukan tidak tanpa sebab, tapi ada sebabnya. Ya, kita kembali tadi bahwa ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, kemudian tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Next. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Iya. Saya mau lihat semangatnya. Iya. Saya minta Bapak dan Ibu berdiri karena kayaknya tadi ya kita tegang masalah miskonsepsi kita selama ini. Jadi jangan kita belum terlambat. Miskonsepsi itu bisa kita rubah Bapak Ibu. Ya, kita belum terlambat. Ya, jadi kita menyanyi sambil goyang-goyangkan mungkin badan kita karena dari tadi tegang. Ya, masalah miskonsepsi. Ya, jadi perintahnya ya kita menyanyi seperti anak-anak kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru ketika melihat siswanya tegang, mungkin karena berbagai permasalahan tidak bisa mengerjakan tugasnya ini, merasa berat, ya kita refresh kembali otaknya. Ya jadi ya kita menyanyi. Jadi seperti ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan
berpindah digoyang-goyang. Ya, satu kali lagi kita ulang. Lagu ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas turun, Mendapat tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke pinggang, digoyang-goyang. Terima kasih. Ya, kita kembali lagi. Nah, inilah sebenarnya inti dari materi kita. Kita tadi sudah di poin pertama, yaitu paradigma, pembelajaran paradigma baru. Sekarang disiplin positif. Ya, ini bukan hanya untuk di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada, disiplin positif harus tertanam di dalam hati kita. Nah, disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang dimiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, jadi disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena hadiah, bukan karena iming-iming, bukan karena takut sehingga disiplin. Jadi namanya disiplin positif itu yang tertanam di dalam hati kita dan sudah menjadi keyakinan diri kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, kira-kira kita berpikir kembali, apakah ini sudah ada dalam benak saya? Apakah ini sudah tertanam di dalam hati saya? Dan bagaimana saya bisa menanamkan dan menjadikan ini sebagai budaya di dalam hati anak didik saya? Kembali lagi bahwa ini adalah tugas kita, Bapak dan Ibu guru, sebagai penuntun, bukan sebagai penuntut. Ya, menuntun anak didik kita. Kita hanya sebagai fasilitator, ya, kita hanya sebagai pengarang, tetapi bukan penentu dan bukan penuntut. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru keberadaan kita di sini bersama orang tua siswa ini bukanlah keberadaan yang sia-sia, karena orang tua guru itu adalah sebagai mitra kerja. Ya, jadi sangat besar manfaatnya kita berkolaborasi dengan orang tua siswa, karena apapun yang kita tanamkan di sekolah, kalau itu tidak berkala sampai di rumah, maka akan berat, susah untuk terlaksana. Ya, jadi untuk penanaman disiplin positif ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai mitra di sekolah. Ya, next. Nilai-nilai kebijakan ini merujuk dari disiplin positif tadi. Nilai-nilai kebijakan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Maksudnya ini seperti apa? Bahwa semua disiplin atau nilai-nilai positif itu termasuk nilai kebijakan, namun tidak termasuk dan tidak termasuk tentang suku bangsa. Ini adalah hal yang tidak bisa kita menjadikan sebuah kesepakatan atau keyakinan, karena ini adalah hak atau bagi kita semua masing-masing, ya, masing-masing pribadi, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua nilai-nilai kebijakan itu di luar dari ini. Jadi mungkin selama ini kita mengatakan seperti apa nilai-nilai kebijakan yang kita sebenarnya sudah melaksanakan, cuma belum terarah dan belum tersusun, sehingga untuk penanamannya ini masih ya simpang siur.
Iya. Next. Nah, contoh dari nilai kebijakan. Ya, ada 3 nilai-nilai kebijakan. Yang pertama adalah P5. Bapak Ibu guru, apa itu P5? Apa kepanjangan dari P5? Ada yang bisa? Iya. Yang kelima itu sama dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Iya, luar biasa. Bapak dan Ibu guru, kelima itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah sebenarnya yang ingin kita capai. Kita sudah panjang lebar membahas apapun ini inti daripada apa yang kita ingin capai sebenarnya. Iya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin. Bagaimana bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini poin pertama sangat penting bagi kita di dalam beragama dan di dalam bermasyarakat. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang ingin kita capai. Namun untuk mencapai semua ini butuh proses, butuh langkah, butuh metode, butuh kerja keras, dan butuh waktu. Ya. Karena ini bukan sulap. Ya. Jadi butuh kesabaran ekstra bagi kita dan kemauan untuk berbuat dan untuk menggali langkah-langkah apa yang akan kita terapkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini. Kemudian ada Primary Years Program PYP, yaitu mencakup toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup. Ya. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Ya, tentunya kita sebagai seorang pendidik, Bapak dan Ibu guru harus menjadi teladan. Sama juga seperti orang tua di rumah harus menjadi teladan. Nah, ketika kita ingin menerapkan ini, yang pertama kita harus mendidik diri dulu, ya, untuk menerapkan itu semua. Next. Poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi kita sudah sempat menyinggung, namanya manusia, baik kita orang dewasa ataupun anak-anak, tentu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Inilah yang ingin kita berusaha untuk mendapatkan. Iya. Tapi tentunya mungkin sebagai orang tua untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu, kita bisa mendapatkan dengan hal-hal yang positif. Ya, karena kita orang dewasa, bahkan orang dewasa pun kadang berbuat kesalahan itu, apalagi yang namanya manusia. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa anak itu adalah lahir seperti kertas putih. Ini yang kurang benar. Ya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa anak itu lahir sebagai kertas putih. Kitalah yang akan mengisi sehingga kertas itu akan memiliki makna. Ya, yang perlu kita tahu bahwa anak lahir itu sudah membawa kodrat masing-masing. Sisa kita, bagaimana kita membuat catatan-catatan di dalam diri anak ini menjadi jelas dan terarah. Ya, yang tadinya masih abu-abu, seperti tadi dikatakan bahwa anak itu
Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Cuma anak-anak kita terlalu salah mengartikan. Ya, karena mereka, maka itulah tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi sopirnya anak-anak kita. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak dan Ibu perlu kita perhatikan, perlu kita pikirkan, dan perlu kita tahu apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, termasuk anak kita. Dan Bapak Ibu guru termasuk anak didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Tentunya untuk bertahan hidup kita butuh makanan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Iya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kadang kita saja orang dewasa merasa ini yang sangat minim kita dapatkan, ini yang sangat kurang, sehingga kadang muncul sikap atau perlakuan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang sering kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Iya. Kemudian yang ketiga tentang penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Kita merasa punya harga diri. Kita punya keinginan untuk dianggap. Kemudian kita memiliki mimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Di dalam kebebasan ini mencakup mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya, dan yang terakhir kesenangan. Itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Dan selama ini mungkin kita tidak sadari yang ketika salah satu dari ini ingin kita penuhi sementara tidak menjadi terpenuhi, inilah yang menjadi masalah. Jadi masalah sebenarnya adalah adanya kesenjangan antara harapan kita seperti ini sementara tidak tercapai, maka timbullah sebuah masalah. Nah, Bapak dan Ibu guru, kenapa saya selalu kembali kepada Bapak dan Ibu guru? Karena kita di sini adalah sebagai penentu. Iya. Maka kita harus berjuang, harus bekerja keras, harus memahami, harus tahu apa yang perlu kita perhatikan untuk mengambil langkah atau metode selanjutnya. Next. Motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia bisa berperilaku? Karena ada dorongan dari luar, ekstrinsik. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jangankan anak kecil, orang dewasa, kita, ya, kadang seperti itu. Ya, kita melakukan sesuatu mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, tapi jangan sampai dalam zaman ini seperti ini hadir karena tidak enak. Salah satunya itu tidak enak kalau saya persentase sementara tidak datang. Ya, artinya kita hadir hari ini dengan tujuan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kita berkolaborasi, kita berbagi ya untuk anak-anak kita dan untuk pengetahuan kita, untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara menghadapi, bagaimana cara kita memberikan pelayanan kita terhadap anak didik kita. Iya, sama dengan anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita sering membuat masalah? Ya. Ketika kita menerapkan
sebuah metode yang kadang kita salah. Nah, inilah yang ingin kita perbaiki kembali. Kemudian intrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ya, jadi bukan melakukan sesuatu karena dia ingin imbalan, dia ingin hadiah atau dia ingin pujian, bukan. Karena memang dia menghargai orang lain. Seperti anak kita ketika mereka disiplin, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bukan karena dia ingin imbalan. Ya, itu yang kita inginkan. Tetapi memang karena dia menghargai kita sebagai seorang guru dan dia menghargai dirinya sendiri dan meyakini bahwa apa yang dia lakukan itulah yang terbaik. Next. Kemudian hukuman. Bapak dan Ibu guru, lagi saya menggugah hati kita semua. Hukuman, berbicara masalah hukuman. Hukuman ini tidak pernah terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Mereka tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan ini. Di dalam penyelesaian masalah, mereka tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua adalah bersifat satu arah. Kenapa saya katakan bersifat satu arah? Karena yang menentukan adalah hukumnya. Tanpa kita tahu apakah anak ini bisa berubah dengan hukuman ini, apakah anak bisa menerima hukuman ini sebagai sikap positif dari gurunya. Kemudian yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Coba kita renung, seperti apa kita selama ini? Seperti apa kita mengajar? Seperti apa kita mendidik? Seperti apa kita membimbing? Sama dengan orang tua di rumah. Seperti apa saya memperlakukan anak saya selama ini? Iya. Jadi ini akan menjadi sebuah PR untuk kita, renungan untuk kita, bahwa selama ini saya salah. Saya harus merubah sesuai dengan paradigma belajar yang baru. Next. Sekarang terkait dari masalah hukuman ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini tentunya sudah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ini pun belum maksimal. Selama ini memang terencana dan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan peraturan. Tetapi tentu saja masih bisa sepihak. Ya, peraturan kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, jadi coba kita kembali lagi bahwa kadang ada tertempel di dinding tata tertib sekolah. Saya mau tanya, ini untuk ibu dan untuk diri pribadi saya sebenarnya. Apakah selama ini ketika ada aturan atau tata tertib di sekolah, di dalam menyusun dan membuat tata tertib ini, apakah siswa dilibatkan? Tidak, tentunya. Ya, kita hanya memajang, kita diberikan poin-poin dari atas sesuai dengan kurikulum. Inilah tata tertib sekolah. Nah, ini tidak salah sebenarnya. Semua tata tertib yang tercantum itu adalah nilai-nilai positif, hal-hal yang baik. Namun tentunya kita kembali lagi, apakah sudah dipahami oleh siswa? Apakah sudah menjadi keyakinan mereka? Apakah bisa mereka yakin bahwa ketika mereka melakukan ini salah dan ketika mereka melakukan ini benar? Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Tadi kalau seperti ini itu salah, tadi seperti ini salah. Itulah selama ini kita sebagai seorang guru. Iya, next. Sekarang tidak lagi dari itu ada namanya restitusi.
restitusi yang kita lakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah restitusi. Ya, next. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ini yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Iya, selama ini sebenarnya kita sebagai guru, saya mau tanya dulu. Selama ini yang kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan, kita di posisi mana? Yang pertama ada hukum. Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Terus terang Bapak Ibu, yang ketika kita melihat posisi kontrol ini, saya sendiri kadang ada di posisi berhukum dan membuat rasa bersalah, dan kadang kita ada di pemantau, tapi jarang kita ada di teman, dan teman pun tidak maksimal di dalam penyelesaian sebuah masalah. Penghukum ini kadang ketika anak ada dalam sebuah masalah, kita tidak berpikir apa yang menjadi kesalahan, itulah konsekuensinya. Kita menghukum bahkan fisik. Kita meminta anak untuk berdiri di lapangan selama 1 jam. Sama juga dengan di rumah. Ketika anak kita berbuat kesalahan, kadang saya tidak akan kasih jajan karena sudah berbuat kesalahan. Itulah salah satu contoh posisi kontrol kita di dalam menyelesaikan masalah yang sama sekali tidak ada benar-benarnya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ya, kita kembali bahwa penghukum itu kadang membuat anak kita dendam, ya, membuat anak kita dendam, kemudian marah. Ada satu kasus, ini saya angkat kasus, ya, seorang anak yang ketika tamat SMP, ya, anggaplah bahwa anak ini ya dari segi mungkin kurang berhasil. Setelah tamat SMP, dia tidak lanjut sekolah, tidak lanjutkan ke SMA. Dia jadi tukang ojek. Jadi ini bukan cerita yang tanpa jelas asal usulnya, karena ini teman saya. Ketika teman saya menunggu ojek di depan kelas, datanglah tukang ojek. Ya, singkat cerita, tengah jalan sang tukang ojek ini berbincang, "Ibu, kita tahu saya mantan murid ibu, yang dulu ibu pukul, yang dulu ibu kasih berdiri di jam bendera. Sekarang saya anak yang kita hukum itu. Sekarang saya mau berbuat apapun itu hak saya. Dulu ibu memperlakukan saya sesuai dengan kemauan ibu. Sekarang saya mau banting motor saya mau tancap motor saya, itu hak saya." Inilah yang kita tidak inginkan. Nah, disinilah saya merasa bahwa memang metode yang kita gunakan, saya sendiri itu kurang tepat. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini tidak akan merubah kebenaran yang ada, tidak akan merubah apa yang anak yakini, bahkan membuat anak kita merasa tidak punya arti apa-apa. Karena yang ada di dalam hatinya, saya ini adalah orang yang selalu salah. Saya adalah orang yang tidak pernah membuat orang lain bahagia. Itu yang terjadi, jadi tidak ada manfaatnya. Kemudian sebagai teman, ya, kadang sebagai teman pun itu tidak kurang tepat. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan anak kita, dengan menganggap bahwa dia teman, ketika dia berbuat salah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena anak akan cenderung melakukan hal baik dengan orang tertentu saja. Iya, dengan buruk itu di sana, saya pikir
Saya tidak mau baik sama itu. Kalau itu di sana, guruku yang satu baik, jadi akan bilang sama menghormati. Kemudian sebagai pemantau, ini tidak terkontrol. Kita hanya melihat kesalahannya, mencatat kesalahan mereka. Kamu sudah melakukan hal ini selama 5 kali. Kamu sudah melakukan ini. Kamu adalah orang yang salah. Nah, di mana seharusnya kita? Seharusnya kita berada di posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manusia. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa memperlihatkan video tentang posisi kontrol. Iya. Yang di atas. Iya. Ini apa? Bukan. Ini ada. Iya. Supaya lebih jelas, lanjutkan Pak di kasus Bapak Ibu lanjutkan di kasus dalam penerapan misi lagi terus. Iya. Lanjutkan. Iya. Coba lihat. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dan mungkin pada diri kita. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Ada sikap membela. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini adalah salah satu contoh penyelesaian kasus dengan posisi kontrol hukum. Anak-anak cenderung memberontak, kemudian menyimpan dendam. Terus kasus yang kedua Pak. Kasus yang kedua adalah unjuk fungsi terjadi akan menurut. yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Kita saksikan sama-sama. Posisi kontrol yang kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kalau ibu tegur bapak kelas. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Kira-kira bapak dan ibu guru bisa lihat apakah anak dengan posisi kontrol seperti ini bisa berubah, bisa tahu kesalahannya di mana dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kita perhatikan, yang nampak pada anak adalah kecewa, kemudian merasa bersalah. Dia bingung, malah sikap seperti itu yang bisa membuat anak jadi frustasi. Coba Pak, kasus yang ketiga. Ya, sebagai teman. Ya. Jadi kasus yang ketiga itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Dia cenderung bercanda. Ya, jadi kadang ada keluar, hai Naren, kamu terlambat lagi ya. Ya, jadi ada seperti bercanda, bersikap seperti teman. Ya. Absen. Iya, yang ketiga ya, posisi teman. Jadi kenapa kita putar ini sudah bisa menjadi renungan untuk kita, Bapak Ibu, bahwa apapun yang
lihat di depan. Dan saya lihat kelemahan dari posisi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Posisi kontrolnya ketiga. Ada saja. Anak cenderung akan berbuat baik pada orang Dalam tertentu proses saja. teman, guru berbicara Yang keempat, sebagai pengontrol. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai posisi pemantau mengandalkan sekarang posisi yang terakhir kontrol guru. Maaf Bu. sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Iya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak Tidak dan kembali ibu ke Naren. slide. Ada lagi yang Kita kembali ke slide Naren lagi. agar Ya, jadi kita sudah menyaksikan bersama posisi kontrol guru selama ini. Nah, kita dituntut untuk melakukan posisi kontrol. Kita melakukan yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Iya, kita lihat dari posisi kontrol manajer. Ya, ini cenderung kita melihat bahwa anak seolah bersemangat untuk mencari Maaf ya Bu. di mana letak kekurangan mereka dan bagaimana dia mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Next Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini tadi sudah kita saksikan videonya.
tentang kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jadi penghukum, di posisi penghukum selama ini kita berikan kadang hormat pada bendera selama 1 jam. Ada kira-kira dari kita di sini yang pernah mengalami ini. Ya, ketika kita terlambat, ketika upacara berlangsung kita tidak memakai dasi atau tidak memakai topi, kadang kita disuruh berdiri di sudut angkat kaki. Iya, itu adalah salah satu hukuman fisik yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah membuat terasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada penyelesaian. Yang ketiga adalah sebagai teman. Seperti tadi kita lihat, ayo dong, ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Jadi mereka itu akan berbuat hal baik hanya pada orang tertentu saja. Kemudian sebagai pemantau, ya kita menghitung kesalahan anak-anak. Ya, jadi keempat posisi kontrol inilah yang selama ini kita terapkan sebagai seorang guru. Saya pribadi. Nah, setelah saya masuk di guru penggerak, ada beberapa pengetahuan baru. Ya, dengan menggunakan paradigma itu, nah sekarang kita dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau persoalan yang dihadapi oleh siswa dengan posisi sebagai manajer. Ya. Jadi di sini posisi manajer kita harus meyakinkan anak bahwa semua orang yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, termasuk kita. Nah, dengan mengucapkan kata itu, anak akan termotivasi. Oh iya, saya akan mencari seperti apa solusi untuk mencari cara bagaimana supaya kita tidak terlambat lagi. Nah, di sini apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Jadi anak mencari, dia tahu. Iya. Jadi kenapa anak cenderung berbuat kesalahan? Kita kembali bahwa mereka memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Iya. Seperti dia main game di rumah. Ya. Itu dia tahu bahwa kesalahan. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Dia akan berusaha mencari. Nah, tentunya semua ini tentunya diawali dengan ada yang namanya keyakinan kelas. Next. Ya, ini posisi jadi ini. Kan kita tadi sudah mengikuti video dan penjelasan tentang bagaimana posisi kontrol ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, Bapak dan Ibu. Kira-kira nomor 1 atau poin 1 ini kita berada di posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat rasa bersalah. Ya, artinya bisa itu orang tidak benar. Saya sudah membuat guru saya merasa kecewa. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini di posisi kontrol yang mana kita ini? Yang kedua. Iya, betul Ibu. Ya, jadi Ibu sudah paham ya. Jadi kita berada di posisi penghukum. Nah, dari langkah atau kalimat ini akan merujuk ke hukuman fisik. Ya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita berada di posisi mana? Manajer. Inilah yang seharusnya kita berada. Di sinilah seharusnya kita berada. Ya. Kemudian, ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya. Iya, teman. Kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Pemantau. Ya.
Coba next. Iya. Ada keyakinan kelas. Iya. Jadi dalam menentukan arah dari pendidikan kita, terkhusus di dalam kelas, ya, kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan? Iya. Apa sih bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Bapak biasanya mungkin bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Iya, coba. Jadi yang jelas sangat jauh perbedaannya. Peraturan itu kita susun, kita buat tanpa melibatkan seorang murid. Artinya peraturan ini akan dilaksanakan oleh murid, tetapi kita adalah penentu. Kemudian keyakinan ini merujuk atau berasal dari kesepakatan. Iya. Jadi next Pak, ada gambar. Saya sudah melakukan dan saya sudah melaksanakan di dalam kelas. Ini adalah salah satu contoh cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, nyata. Kenapa? Apa maksudnya bersifat abstrak? Jadi anak didik kita di sini kita libatkan. Ya, di dalam kelas kita memberikan penjelasan seperti apa dan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ya, kita menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai yang universal yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di dalam kelas kita, atau apa yang kita inginkan untuk kelas kita ini. Jadi anak-anak yang membuat kalimat apa cita-citanya, apa keinginannya untuk kelasnya. Ya. Makanya dikatakan bersifat abstrak. Kemudian berupa pertanyaan universal. Jadi anak-anak kita bagikan sebuah kertas, ada di situ di gambar yang ketiga, kita bagikan kertas dan mereka akan membuat atau menulis apa-apa yang mereka inginkan. Tentunya harapan-harapan mereka terhadap kelasnya. Kemudian yang ketiga, disebut dalam pernyataan positif. Nah, karena anak-anak belum bisa membuat atau kita yang menuntut untuk mereka membuat kalimat positif. Misalnya, saya kasih contoh waktu pembuatan keyakinan kelas ini, ada yang mengatakan menulis tidak boleh berkelahi, tidak boleh datang terlambat, harus memakai sepatu, tidak boleh menjadi teman. Nah, itu adalah pernyataan mereka. Kita bimbing untuk membuat pernyataan yang positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Kira-kira tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya seperti apa? Datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu termasuk kebutuhan apa? Memenuhi kebutuhan kita, ya, kedisiplinan. Nah, kita tuangkan dalam kalimat positif. Kemudian setelah itu anak-anak sendiri yang menempel ke depan. Ya, dia menempelkan kata-kata yang dia sudah susun. Kemudian kita bentuk tadi seperti membuat pernyataan positif. Kemudian kita buat dalam bentuk gambar atau kita tempel di karton supaya mereka mudah mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi tidak perlu terlalu banyak keyakinan yang kita buat. Kita pilih yang mana kira-kira sesuai dengan kondisi kelas kita. Iya. Dan jangan juga kita artinya kita kaku dengan aturan. Ketika misalnya musim hujan, iya, kita sudah terapkan di dalam tulisan di dalam keyakinan bahwa tidak boleh harus disiplin.
Ya, tata tertibnya itu disiplin, menggunakan sepatu di jam belajar. Ya, kita harus melihat kondisi. Ya. Jadi semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kita bisa saksikan di kelas ini sudah ada kesepakatan yang sudah terbentuk. Ya, mungkin ini hanya sebatas gambar-gambar karena waktu itu jaringan lagi kurang bersahabat, jadi videonya tidak bisa terputar. Maka kami bentuk seperti ini. Ya, jadi harapan saya untuk saat ini semoga keyakinan pembentukan keyakinan kelas ini bisa terbentuk di kelas masing-masing. Kalaupun tidak bisa, belum dipahami, kita nanti mengadakan kolaborasi, tentunya kerjasama dengan orang tua, dengan kepala sekolah. Kita kumpul kembali untuk mempermantap bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang baik. Next. Ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Ya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya. 3 tahapan. Yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi kata-kata yang keluar itu yang kita ucapkan, ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi anak merasa tidak tertekan. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian kalimat yang seharusnya kita ucapkan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Coba next. Iya. Menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, kita akan memberikan gambaran sebuah kelas ideal. Ya. Jadi ada kalimat seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Ya, jadi kita menuntut anak untuk berpikir, ya, dan mencari seperti apa yang mereka inginkan. Coba kita lihat sejenak video penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini saya ambil dari siswa kita di sini. Ya, maaf jaringan. Ya. Ini adalah salah satu penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita bisa menerapkan ini di
kunci buat kita, termasuk buat Naisa. Jadi Naisa sudah mengakui bahwa Naisa sudah berbuat kesalahan. Kira-kira Naisa punya cara tidak sehingga Naisa baik Naisa sudah punya sikap yang sangat baik, meminta maaf dan mengakui kesalahan. Menurut Naisa, apa yang bisa Naisa lakukan untuk tidak terlambat lagi? Kira-kira apa yang Naisa lakukan supaya Naisa bisa Saya berjanji Ibu, saya tidak akan bergadang lagi dan main game sampai larut malam. Ya, inilah salah satu kasus anak yang terlambat, dan kita lihat reaksi mereka, reaksi anak tersebut ketika kita telah menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer. Iya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa kembali ke slide Pak. Berdasarkan, jadi kita sekarang ada di kesimpulan tentang jadi sebagai kesimpulan, jadi pertemuan kita hari ini dari mulai pertama sampai terakhir adalah kita di kesimpulan, dan saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, apakah untuk penerapan kita ke depan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, saya berharap bahwa ini akan menjadi PR kita, ini akan menjadi renungan kita seperti apa saya selama ini dan akan seperti apa saya ke depannya. Ya, tentunya tugas kita adalah tugas yang sangat mulia. Jadi sekali lagi inilah yang menjadi harapan saya. Kalaupun masih ada yang belum jelas, mari kita duduk bersama, mari kita berkolaborasi, menyatukan pendapat seperti apa langkah-langkah yang harus kita ambil demi pendidikan kita yang bermakna. Adapun kesimpulan acara kita hari ini, di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian seperti profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Ya, sekian mungkin hari ini cukup. Ya, saya akan membacakan pantun lagi.
panjang lebarnya penjelasan tadi, ada mungkin yang perlu kita pertanyakan atau yang kurang jelas, ya kalaupun bisa, insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Iya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian segitiga restitusi yang selama ini yang artinya penyelesaian kasus kita seperti apa, ya, dan tadi kita sudah berpanjang lebar tentang bagaimana menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada, ya silakan Ibu. Bisa gunakan supaya lebih. Silakan maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begitu tadi. Bisa bertanya dua? Iya. Tadi sudah Masya Allah ini materinya yang sangat bagus dan membuka wawasan kami sebagai pendidik. Dan yang ingin kami tanyakan di sini, pengalaman positif adalah membentuk keyakinan sendiri siswa bahwa meyakini bahwa penanaman budaya positif ini penting bagi mereka tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara konkret kita sebagai seorang pendidik sehingga mampu menanamkan budaya positif ini sehingga betul-betul anak didik kita meyakini bahwa memang budaya positif ini kebutuhan dan penting bagi mereka. Yang kedua, sebagai kontrol kita sebagai seorang guru, ketika kita mendapatkan sebuah kasus, ketika ada peserta didik kita yang terlambat, kemudian kita telah menanyai penyebab keterlambatannya, kemudian kita sedang memberikan bertanya lagi, apakah ada yang bisa membangunkan? Nah, kan mungkin ketika ditanya kenapa bisa terlambat bangun Ibu, kemudian ditanya tidak ada yang bisa membangunkan, karena tidak ada Ibu, tidak ada yang bisa membangunkan. Seperti ini bagaimana kira-kira solusi yang bisa kami dapatkan agar bisa merubah kebiasaan anak-anak peserta didik ini agar bisa datang tepat waktu, kemudian bisa berkolaborasi dengan kelompok mereka di lembaga itu. Ya, terima kasih. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Power off. Ya, jadi baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama itu bagaimana cara menanamkan budaya positif itu pada anak sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Jadi pertama-tama kita sebagai seorang pendidik ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Ya. Kenapa? Karena untuk menanamkan sebuah nilai-nilai positif, penanaman sebuah nilai-nilai positif itu, ya itu harus dari diri kita terlebih dahulu. Ya, jadi tentunya yang pertama adalah kembali kepada kita guru sebagai seorang pendidik. Kita adalah pendidik harus menjadi panutan. Jadi tentunya nilai-nilai positif itu yang harus dimiliki dulu oleh seorang guru sebagai panutan. Dan hati-hatinya kita mengingatkan, ya kita mengingatkan seperti filosofnya Ki Hajar Dewantara
Inarso, Songtalada, Imadia Pamukasa, Tuturi Hadayani. Ya, jadi kita harus berlaku seperti itu. Kemudian ada langkah yang ini adalah sebuah memang langkah yang untuk penanaman nilai positif itu kita harus membuat, satu adalah membuat kelompok namanya di dalam sebuah sekolah, ya kita harus mengambil langkah yaitu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, yaitu dengan membuat komunitas belajar. Ya, tentunya komunitas belajar yang kita buat ini kita harus melibatkan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, ketua komite, guru, orang tua siswa. Ya, kemudian kita kumpul bersama, kemudian berkolaborasi, kita mengangkat nilai-nilai apa yang kita ingin terapkan di sekolah kita. Tentunya seperti itu karena kadang ada sesuatu yang kita ingin terapkan namun akan menjadi kontroversi. Seperti kita di sini tentang salah satu contoh adalah infak setiap hari Jumat. Ini adalah salah satu nilai-nilai positif, ya, yang termasuk dari nilai akhlak mulia. Nah, tentunya karena kita berbicara masalah akan melibatkan orang tua, tentunya kita harus mengundang. Jadi kita berbicara masalah tidak menentukan, karena ini sangat urgent dan akan berbicara masalah dana. Nah, tentunya dengan melibatkan orang tua, kita membentuk suatu komunitas belajar. Ya. Nah, di sini kita berkompeten karena kita di sini ada guru agama sebagai fasilitasi, kemudian ada salah satu contoh nilai positif lagi yaitu salat duhanya. Jadi anak-anak sudah melaksanakan salat duha di masjid, bisa di masjid dan kadang kita laksanakan di kelas. Ya, mungkin seperti itu. Jadi yang pertama kita sebagai teladan, dan yang kedua kita membentuk komunitas belajar. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua. Iya, di dalam penyelesaian kasus tadi kita sudah menggunakan sertifikat restitusi. Ya, tadi di dalam video kita meminta siapa orang yang bisa membantu kita membantu anak untuk ketika mereka melakukan kesalahan seperti terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat ke sekolah? Karena dia main game sampai larut malam misalnya. Kita tanyakan, kita mencari solusi bersama. Karena kadang anak dia tahu tapi tidak sampai ke situ. Makanya kita sebagai guru mengarahkan apa kira-kira yang kamu bisa lakukan agar tidak terlambat. Dia tidak berpikir. Ya. Siapa kita yang membantu, siapa orang yang bisa membantu kamu, mengingatkan kamu ketika terlambat, ketika begadang, orang tua misalnya. Kalau misalnya dia mengatakan tidak ada, ada jalan lain. Kamu kan punya HP, kita segar alarm. Iya. Jadi yang pertama kita hilangkan kebiasaan kita begadang di larut malam. Yang kedua kita menyetel alarm. Iya. Jam berapa yang kita inginkan? Misalnya kita setel alarm jam 5. Itu akan sangat membantu. Ya, jadi untuk saat ini mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada dari yang lain yang bisa memberikan masukan lagi. Kira-kira cara seperti apa yang bisa membantu anak untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi? Ada. Iya. Jadi mungkin saat ini jadi ketika anak tidak memiliki orang yang bisa membantu untuk kasus tadi seperti membangunkan dia ketika terlambat bangun,
langkah kedua adalah menyetel alarm. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu, sudah bersama kami di sini. Mungkin ada aktivitas yang tertunda dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa manfaat, berkah untuk kita, untuk anak didik kita, dan untuk pendidikan kita ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan yang tadi pembahasan dari Ibu Jumadia SPD mengenai tugasnya sebagai calon guru penggerak pada modul 1, yaitu penyemaran budaya positif. Semoga dengan penyebaran ini kita sama-sama bekerja sama agar budaya positif ini bisa kita laksanakan baik itu di sekolah ataupun juga di rumah masing-masing. Baik, saya anggap acara hari ini sudah selesai. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.